Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang economic growth and international trade. Jadi kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang trade ya, international trade pada konteks teori-teori pasca Heckscher-Ohlin. Jadi memang adanya ketidaksesuaian pattern atau beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, yang menjadi case di dalam bukunya Appleyard menyatakan bahwa memang Heckscher-Ohlin ini untuk current international trade pattern kurang sesuai seperti itu. Dan yang kita bahas untuk minggu ini adalah berkaitan dengan international trade dan bagaimana sebenarnya kontribusi dari international trade ini terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ini akan saya bahas terkait international trade dan economic growth. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan ekonomi Cina ya. Jadi kalau kita berbicara tentang economic growth dan juga berbicara tentang international economics, kita mungkin yang paling kita bisa jadikan istilahnya acuan gitu ya adalah negara Cina. Jadi sebenarnya banyak kesalahpahaman ya bahwa pertumbuhan China itu terjadi dengan mengorbankan banyak mitra dagang. Maksudnya selama ini kan Cina gitu, pertumbuhannya cukup pesat gitu ya. Dan memang banyak yang menduga bahwa pertumbuhan itu adalah sebagai salah satu hasil dengan mengorbankan banyak mitra dagangnya seperti itu. Dengan kata lain bahwa mungkin kebijakan perdagangan dari China itu akan menimbulkan ancaman pembalasan kebijakan perdagangan dari negara-negara mitra dagangnya, yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Jadi mungkin kalian sudah familiar ya dengan istilah trade war yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahwa memang tadi yang Amerika mengeluarkan kebijakan anti istilahnya produk China, sedangkan China juga demikian. Jadi di situ sama-sama negara besar dan juga sama-sama negara yang memiliki kendali istilahnya ekonomi di negara-negara di dunia. Nah, ada penelitian yang membahas tentang peran China dalam pertumbuhan dan pembangunan regional ya, dianalisis oleh Philip Day. Dan Philip Day ini dengan tepat menunjukkan bahwa meskipun ekspor negara-negara Asia lainnya ke Amerika Serikat turun ketika ekspor meningkat, justru total ekspor negara-negara lain itu tumbuh secara komplementer melalui peningkatan perdagangan satu sama lain. Pasalnya memang China sudah menjadi importir terbesar barang-barang dari Korea Selatan dan juga Taiwan, serta importir besar dari Jepang ya, seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan pertumbuhan yang saya bahas tadi, pertumbuhan yang dimiliki oleh China, sebenarnya banyak itu ya, para politisi, kemudian kelompok perdagangan, kemudian perusahaan-perusahaan itu menganggap bahwa memang keberhasilan ekspor Cina itu sebenarnya banyak yang mengabaikan bahwa salah satunya adalah investasi asing yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di China sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara tentang FDI, sebenarnya China ini juga memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang juga akan menyokong ekspor negara China. Nah, tingkat pertumbuhan China yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir dan dampaknya yang memang cukup berkembang pesat gitu ya pada perdagangan dunia dan juga globalisasi sebenarnya mencerminkan bahwa fakta kemungkinan produksi suatu negara tidak tetap dan sering diproduksi atau sering didorong oleh kebijakan ekonomi negara tersebut. Nah, kalau kita hubungkan dengan production possibility frontier gitu ya, kalau kalian sudah mendapatkan materinya di teori makro ataupun di mikro ya, bahkan pertumbuhan potensi output ya biasanya diwakilkan dengan PPF itu memungkinkan negara untuk mencapai tingkat pendapatan real yang lebih tinggi, atau istilahnya nanti batas PPF-nya itu akan bergeser ke kanan ya, dan mungkin tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi juga karena tadi ada peningkatan pendapatan real ya yang lebih tinggi.
Nah, pertumbuhan terjadi melalui perubahan teknologi atau melalui perolehan sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, modal ataupun modal manusia. Jadi pada saat memang terjadi peningkatan pendapatan, maka PPF akan bergeser ke kanan. Nah, sejauh memang pada saat perdagangan internasional itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kita bisa melihat gitu ya implikasinya, implikasi ekonominya yang lebih penting lagi apa gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, kalau kita bahas sebenarnya dampak eh, trade gitu ya, dampak international trade terhadap pertumbuhan. Kalau kita berbicara pertumbuhan itu sendiri, kita bisa membahas tentang pertumbuhan ekonomi itu sendiri ataupun nanti pertumbuhan consumption. Jadi yang saya bahas di sini adalah consumption. Baik, jadi yang saya jelaskan di topik ini adalah berkaitan dengan sebenarnya bagaimana efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya di dalam ilustrasi Production Possibility Frontier yang ada di bukunya Belia menyebutkan misalnya ketika pendapatan real meningkat, hal itu akan mempengaruhi produsen dan konsumen. Jadi nanti produsen perlu memutuskan bagaimana mengubah produksi ya, mengingat memang ada keterbatasan, maksudnya ada peningkatan sumber daya dan juga perubahan teknologi. Sedangkan dari sisi konsumennya, nanti konsumen akan dihadapkan pada bagaimana membelanjakan pendapatan real tambahannya. Jadi memang tadi pada saat terjadi peningkatan eh, pendapatan real gitu ya. Nah, dari kedua keputusan ini dari konsumen dan juga produsen ini akan berimplikasi pada partisipasi negara dalam perdagangan internasional dan dengan demikian akan menentukan apakah sebenarnya negara menjadi kurang lebih terbuka untuk perdagangan ketika memang pertumbuhan ekonomi terjadi. Dan misalnya kalau di bukunya Appleyard mengilustrasikannya di sini adalah sebuah negara gitu ya, sebuah negara dengan dua produknya yakni wine dan elektronik. Jadi kalau di bukunya Appleyard mengilustrasikannya adalah dengan negara Perancis ya, karena memang kan Perancis sebagai produsen anggur, sehingga di situ produk unggulannya adalah wine. Sehingga di sini ada titik si Perancis ini bisa gitu ya memproduksi di titik A, yakni pada saat diproduksi di titik A dan juga konsumsi di titik B. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya dia produksinya itu ada di A gitu ya, tetapi konsumsinya ada di titik B. Dengan kata lain bahwa di titik B ini kan dia di luar dari production possibility frontier-nya. Sehingga di sini kita lihat bahwa untuk agar si Perancis ini bisa mengkonsumsi di titik B atau pengonsumsian di titik B ini memungkinkan, nanti si Prancis ini melakukan ekspor wine dan juga mengimpor elektronik, sehingga dia akan bertemu dengan titik konsumsinya di sini. Nah, namun pada saat pertumbuhan terjadi, production possibility frontier ini akan bergeser ke sebelah kanan. Seperti ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pergeseran pergeseran production possibility frontier kan juga mungkin sudah dijelaskan juga ya, bergesernya bisa karena teknologi ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, secara umum Perancis ini memiliki kemungkinan untuk memproduksi yang pertama adalah lebih banyak dari komoditas X dan Y. Jadi tadi ini wine. Jadi wilayah-wilayah di sebelah garis putus-putus yang vertikal, which is wilayah 4, ini adalah mencerminkan di mana kasus-kasus di mana tadi produksi anggur lebih kecil daripada titik A. Jadi kan wilayah ini ya, berarti kan untuk produksi anggurnya adalah di sini. Misalnya di sini X. Nah, berarti area di sebelah kirinya garis putus-putus ini, dia adalah area di mana produksi anggurnya lebih kecil gitu ya, daripada titik A. Dan demikian pula titik yang terletak di atas sumbu horizontal putus-putusnya, yang ini mencerminkan produksi elektronik yang lebih besar. Nah, sedangkan sebaliknya pada saat dia di titik ini,
berarti produksi elektroniknya lebih kecil gitu ya di bawah garis-garis yang horizontal ini. Nah, titik-titik produksi yang terletak pada garis lurus yang melalui titik asalnya, eh, titik asalnya berarti ini ya, yang 45 derajat ini, dia mencerminkan output dari elektronik dan juga anggur yang secara proporsional ya. Jadi rasio elektronik untuk produksi anggur eh, konstan ya, rasio elektronik untuk produksi anggur. Jadi di sini Prancis itu yang diekspor oleh Prancis, wine-nya diekspor oleh Prancis sama dengan elektronik yang diimpor oleh Prancis. Nah, samanya ini dia digambarkan dalam garis 45 derajat ini. Nah, sedangkan kalau dari aspek yang wilayah 1, 2, 3, dan 4, jadi kalau wilayah 1 istilahnya menggambarkan kemungkinan titik produksi baru yang mencerminkan peningkatan produksi kedua komoditas. Jadi maksudnya kedua komoditas di sini sebenarnya perubahannya kalau kita lihat ya, perubahan kalau kalau kita tarik misalnya di sini gitu ya, di wilayah 1 di mana perubahan dalam produksi wine relatif lebih besar daripada perubahan dalam produksi elektronik karena memang dia condong ke wilayah 1 ya, lebih cenderung condong ke wine, wilayah ya wine. Karena anggur, mengingat anggur adalah barang ekspor, jadi pertumbuhan di wilayah 1 ini memiliki efek namanya pro trade ya, yang mencerminkan ketersediaan barang ekspor yang relatif lebih besar. Jadi karena memang dia tadi posisinya ada di wilayah 1, di wilayah wine atau wilayah barang yang diekspor lebih besar. Nah, sedangkan wilayah 2 berisi poin atau titik-titik produksi ya, titik kemungkinan produksi yang menuju ke peningkatan produksi anggur, tetapi terjadi penurunan produksi elektronik. Berarti di situ dia eh, ekspornya meningkat, impornya menurun seperti itu. Nah, titik produksi baru ini terletak di wilayah ini sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan dalam kategori efek produksi ultra portrait. Jadi kalau yang tadi namanya portrait, kalau yang ini di wilayah 2 ini adalah ultra portrait yang menunjukkan efek potensial yang lebih besar pada keinginan untuk melakukan trade seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara trade di sini berarti apakah sebuah negara itu melakukan ekspor yang sangat besar atau tidak seperti itu. Nah, sedangkan di wilayah 3 mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi dari kedua barang, tetapi peningkatan yang relatif lebih besar terjadi pada barang elektronik. Jadi kebalikannya di wilayah 1 tadi ya, dia relatif besar pada barang impornya. Sehingga di sini dia kondisi ini mencerminkan perubahan produksi yang memiliki efek produksi anti trade. Jadi kalau yang 1 2 tadi pro trade, yang 3 ini anti trade. Sedangkan wilayah 4 sama halnya dengan wilayah 3 tadi, karena memang wilayah 3 itu hanya anti trade ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan barusan berkaitan dengan bagaimana wilayah-wilayah di dalam production possibility frontier yang baru ya. Karena tadi terjadi kenaikan pendapatan real gitu ya. Jadi di wilayah 2 istilahnya karakteristiknya adalah lebih banyak ekspor wine, lebih banyak ekspor daripada impornya, sehingga disebut dengan ultra portrait production growth di sini. Nah, berarti bahwa pertumbuhan di dalam sebuah negara ini, dalam konteks ini Prancis gitu ya, memiliki efek positif yang sangat kuat terhadap keinginan untuk melakukan trade. Gitu. Dan di wilayah 1 ya, di region 1, jelas tadi ya di wilayah 1 di sini, dia sebenarnya tidak terlalu ekstrim gitu ya, bahwa memang di PPF yang baru itu involve production of more of both good, jadi lebih banyak barang ya dari kedua barang, tapi memang secara proporsional lebih banyak pada barang wine. Jadi karena memang dia lebih sedikit condong ke wine-nya. Nah, di sini disebut dengan portrait production growth.
Ya, kalau di wilayah di wilayah 2 tadi karena memang dia sudah sangat ke bawah ya, dia disebut dengan ultra trade production growth, sedangkan di wilayah 1 dia masih trade production growth. Nanti efeknya dia hanya positif gitu ya. Kalau yang wilayah 2 tadi kan dia strong positive effect. Nah, sedangkan di wilayah 4 tadi ya, di wilayah 4 ini adalah yang paling atas sendiri, di mana di situ disebut dengan ultra anti trade production growth. Nah, di sini menyebutkan bahwa memang lebih banyak impor elektroniknya daripada ekspor wine-nya. Sehingga di sini pertumbuhannya memiliki strong negative effect on the countries to decide to trade. Jadi pada saat memang sebuah negara itu melakukan perdagangan, di sini terjadi negative growth seperti itu. Nah, dan wilayah 3 wilayah yang juga istilahnya setipe dengan wilayah wilayah 1 dan 3 memang dia cenderung pertengahan gitu ya, sebelum nanti dia di wilayah ultra ya namanya, wilayah ultra anti trade ataupun wilayah ultra pro trade. Nah, ini yang sudah saya jelaskan barusan berkaitan dengan bagaimana wilayah-wilayah di dalam production possibility frontier yang baru ya. Karena tadi terjadi kenaikan pendapatan real gitu ya. Jadi di wilayah 2 istilahnya karakteristiknya adalah lebih banyak ekspor wine, lebih banyak ekspor daripada impornya, sehingga disebut dengan ultra pro trade production growth di sini. Nah, berarti bahwa pertumbuhan di dalam sebuah negara ini, dalam konteks ini Perancis gitu ya, memiliki efek positif yang sangat kuat terhadap keinginan untuk melakukan trade. Gitu. Dan di wilayah 1 ya, di region 1, jelas tadi ya, di wilayah 1 di sini, dia sebenarnya tidak terlalu ekstrim gitu ya, bahwa memang di PPF yang baru itu involve production of more of both good, jadi lebih banyak barang ya dari kedua barang, tapi memang secara proporsional lebih banyak pada barang wine. Jadi karena memang dia sedikit condong ke wine-nya. Nah, di sini disebut dengan portrait production growth. Jadi ya, kalau di wilayah 1, di wilayah 2 tadi karena memang dia sudah sangat ke bawah ya, dia disebut dengan ultra portrait production growth, sedangkan di wilayah 1 dia masih portrait production growth. Nanti efeknya dia hanya positif gitu ya. Kalau yang wilayah 2 tadi kan dia strong positive effect. Nah, sedangkan di wilayah 4 tadi ya, di wilayah 4 ini adalah yang paling atas sendiri, di mana di situ disebut dengan ultra anti trade production growth. Nah, di sini menyebutkan bahwa memang lebih banyak impor elektroniknya daripada ekspor wine-nya. Sehingga di sini pertumbuhannya memiliki strong negative effect on the countries to decide to trade. Jadi istilahnya pertumbuhannya itu ya tadi memiliki efek negatif yang sangat kuat terhadap countries desire to trade. Jadi mungkin negara mungkin ya Prancis dalam hal ini Prancis mungkin misalnya tidak terlalu desire to trade seperti. Nah, dan wilayah 3 wilayah yang juga istilahnya setipe dengan wilayah 1 wilayah 1 dan 3 memang dia cenderung pertengahan gitu ya, sebelum nanti dia di wilayah ultra ya namanya, wilayah ultra anti trade ataupun wilayah ultra pro trade. Oke, selanjutnya adalah efek perdagangan terhadap pertumbuhan konsumsi. Jadi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan konsumsi, jelas gitu ya bahwa memang ada bahwa efek perdagangan itu juga akan berdampak terhadap pertumbuhan konsumsi. Jadi berkaitan dengan efek perdagangan terhadap konsumsi ya, pertumbuhan konsumsi sebenarnya sama ya dengan efek perdagangan terhadap ekonomi secara umum gitu. Jadi jika sebuah negara
istilahnya mengalami pertumbuhan, konsumen di negara tersebut mungkin akan istilahnya memiliki kesempatan untuk memilih eh, titik konsumsi yang baru. Jadi misalnya tadi ya wine dan juga elektronik. Jadi kalau kalian lihat di sini terjadi pergeseran ya, eh, terjadi pergeseran consumption. Nah, sehingga di sini juga akan terjadi empat atau akan membentuk 4 wilayah juga. Di mana yang pertama adalah pada titik konsumsi yang baru di wilayah 2, berarti di sini ya. Wilayah ini itu memang tingkat konsumsinya adalah lebih banyak untuk barang-barang ekspor ya. Sedangkan lebih sedikit untuk barang-barang impor. Sehingga di sini disebut sebagai ultra anti-trade consumption effect. Sehingga dikatakan bahwa pertumbuhannya memiliki efek negatif ya terhadap keinginan negara untuk melakukan trade. Dengan di titik satu, di titik satu ini pada saat memang di situ ya consumption-nya berarti dia secara proporsional sebenarnya hampir sama, tetapi lebih banyak di wine-nya. Ini disebut dengan anti-trade consumption effect. Hingga di sini sebuah negara akan memiliki pertumbuhan dengan karakteristik negative effect terhadap countries desired to trade. Sedangkan untuk wilayah 4, tadi yang namanya ultra trade consumption effect. Dan wilayah 3 adalah tadi pro-trade consumption effect, di mana memang secara proporsional lebih banyak untuk impornya, impor terhadap barang-barang elektronik. Nah, untuk istilahnya merangkum ya, untuk merangkum production, istilahnya kombinasi antara produksi dan juga consumption effect terhadap pertumbuhan, kita bisa melihatnya dengan menggunakan elastisitas pendapatan of demand for import. Jadi maksudnya adalah nanti rasionya kita bisa menghitung istilahnya YEM-nya di sini. YEM, income elasticity of demand. Nah, YEM ini adalah persentase perubahan in import dari import yang dibagi terhadap persentase perubahan dari national income. Jadi nanti seberapa besar perubahan national income ini akan meningkatkan impor juga, seperti dilihatnya dari YEM. Nah, di sini ada beberapa justifikasi juga dari indikator YEM ini, di mana pada saat dia tadi YEM sama dengan 1, berarti dia disebut sebagai neutral effect. Dengan kata lain bahwa seimbang gitu ya. Karena di sini persentase perubahan import divided by the percentage change in national income. Berarti kalau national income berarti salah satunya adalah karena ekspor. Makanya dia YEM di sini adalah neutral effect. Sedangkan pada saat YEM-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, disebut dengan anti-trade effect. Berarti di sini pada saat anti-trade, dia impornya lebih besar daripada income-nya. Sedangkan pada saat YEM kurang dari 0, maka disebut dengan ultra anti-trade effect. Berarti negatif ya. Karena memang kenaikan ekspor, pendapatannya tadi ya, national income-nya, itu akan menurunkan tingkat impor. Oke, selanjutnya adalah source of growth. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dampak economic growth, dampak konsumsi dan juga ekonomi terhadap economic growth. Nah, ekonomi itu tadi yang perdagangan tadi itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sekarang yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan sumber-sumber pertumbuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber-sumber pertumbuhan, banyak gitu ya. Dan memang yang paling menjadi perhatian adalah terkait dengan technological change. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber pertumbuhan itu,
memang sebuah negara itu bisa tumbuh kalau memang ada inovasi. Di mana inovasi ini akan istilahnya terrepresentasikan di dalam teknologi chain atau kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya teknologi chain sebenarnya akan mengubah gitu ya perilaku di mana input atau istilahnya karakteristik di mana input-input itu digunakan eh, untuk menghasilkan output. Dengan katakan bahwa di situ teknologi yang baru itu akan istilahnya membantu untuk mengefisienkan produksi. Dan di sini akan terjadi pergeseran gitu ya, pergeseran eh, production possibility frontier karena memang di situ ada peran teknologi. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang technological change untuk komoditi spesifik, mungkin nanti pergeserannya itu tidak dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kalian di sini pergeserannya untuk yang Y, jadi dia akan bergeser gitu ya untuk intercept-nya. Sedangkan pada saat dia komoditi spesifik untuk yang produk X, dia seperti itu. Nah, tadi sempat saya singgung juga bahwa memang eh, dalam faktor-faktor ya, dalam sumber-sumber pertumbuhan kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor produksinya. Jadi misalnya di sini ada beberapa kondisi di mana dia disebut dengan faktor netral. Ya, ini pada saat memang capital dan juga labor-nya itu tumbuh secara istilahnya in the same rate gitu ya, tingkat pertumbuhannya itu sama seperti itu. Hanya di sini kondisinya di mana pada saat pertumbuhan of faktornya di mana barang Y cenderung intensif gitu ya, sehingga di sini akan relatif lebih banyak gitu perubahannya. Sedangkan pada saat memang pertumbuhan dari faktor produksinya dari barang X ini dia lebih intensif, maka dia perubahannya akan eh, lebih lebar gitu ya, daripada yang pada saat untuk memproduksi barang Y. Nah, selanjutnya yang dibahas di bukunya Apple Jardina ada berkaitan dengan faktor pertumbuhan ya faktor pertumbuhan faktor produksi dan juga di perdagangan. Jadi case-nya adalah untuk negara kecil gitu ya. Jadi misalnya barang X yang memang relatively labor intensif dan barang Y yang dia capital intensif gitu ya. Misalnya ada dua jenis barang. Dan nanti economic growth-nya atau pertumbuhan ekonomi itu bergeser atau menggeser production possibility frontier secara tidak proporsional terhadap garis X. Nah, karena negara negara yang dimaksud di sini adalah karena memang negara ini kecil, maka international price don't change. Karena di situ berarti di situ tidak ada perubahan harga internasional. Sehingga kita bisa dapatkan perubahannya seperti ini. Pada saat awalnya di Y1 dan juga X1. Nah, misalnya production of L intensive good rise. Jadi terjadi kenaikan barang di mana produksinya adalah labor intensif atau padat karya. Sehingga di sini production of K intensive good falls. Akan terjadi penurunan produksi dari barang Y. Mana barang Y adalah dia intensif good intensif capital intensif ya atau padat modal. Sedangkan untuk X-nya tadi ya, karena X dia labor intensif maka dia meningkat. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pertumbuhan faktor dan juga perdagangan dari teorema Rybczynski gitu ya. Jadi dalam Rybczynski teorem ini menyebutkan bahwa pertumbuhan dalam salah satu faktor produksi menyebabkan yang pertama adalah an absolute expansion atau perluasan yang absolut dari output dari sebuah produk yang menggunakan faktor intensif.
Jadi faktor apa di situ yang digunakan oleh sebuah produk itu. Yang kedua adalah an absolute contraction atau kontraksi yang absolut dari output yang diproduksi dengan menggunakan faktor yang lain gitu ya. Jadi karena satu faktor itu growth-nya tinggi, di situ nanti akan terjadi growth terhadap barang yang istilahnya barang di mana input ini digunakan. Sebaliknya nanti akan terjadi kontraksi dari output dari yang lainnya, dari barang di mana faktor ini digunakan seperti itu. Nah, jika abundant factor growth atau pertumbuhan dari faktor itu terjadi gitu ya, di situ akan ada disebut dengan ultra process production effect. Jadi kalau tadi sama gitu ya. Jadi jika the abundant factor growth, jadi faktor produksi yang istilahnya yang dia banyak gitu ya, melimpah, akan terjadi ultra process production effect. Jadi akan misalnya lebih banyak barang yang diekspor. Sedangkan untuk scarce factor growth atau faktor produksi yang langka itu meningkat, maksudnya terjadi kelangkaan gitu ya. Di situ akan terjadi ultra anti trade production effect. Jadi akan lebih pertumbuhan ekspornya lebih lambat daripada pertumbuhan impornya. Bahkan kalau ultra anti trade berarti kan dia pada saat impornya naik maka ekspornya akan turun. Kemudian yang ketiga adalah jika di dalam efek konsumsi ya, karena memang pada saat dia full trade, maka growth in abundant factor will increase trade overall. Jadi pertumbuhan untuk barang yang dia faktornya berlimpah, dia akan meningkatkan perdagangan secara keseluruhan. Sebaliknya pada saat pertumbuhan untuk yang scarce factor akan menurunkan ya, menurunkan perdagangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan growth and trade untuk yang welfare effect. Jadi tadi ya, kita sudah melihat beberapa efek yang dimiliki dengan adanya istilahnya yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara welfare effect, pertumbuhan misalnya pertumbuhan dari faktor produksi kapital atau technological improvement akan secara umum meningkatkan kesejahteraan. Since would increase real per capita income and allow a country to reach a higher indifference rate. Karena kedua faktor ini, capital dan juga teknologi ya, akan meningkatkan per kapita real atau pendapatan per kapita real dan juga memungkinkan sebuah negara untuk mencapai indifference curve yang lebih tinggi. Jadi tadi ya, kalau indifference curve lebih tinggi, berarti kan dia bergeser. Jadi bergeser. Nah, tetapi pertumbuhan di labor bisa atau tidak bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi di sini ambigu gitu ya. Selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang small country case. Sekarang kita membahas tentang large country case. Jadi sebenarnya bagaimana trade itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya di sebuah negara yang besar mengalami pertumbuhan in its abundant factor. Jadi terhadap faktor produksi, istilahnya pertumbuhan pada faktor produksi yang melimpah gitu ya, di negara itu. Nah, di situ akan terjadi ultra process production effect gitu ya. Misalnya kalau kita lihat Indonesia gitu kan identik dengan labor abundant gitu ya. Banyak melimpah tenaga kerjanya. Nah, berarti di situ akan terjadi ultra process production effect. Nah, misalnya diasumsikan bahwa natural consumption effect, nah pertumbuhannya akan menyebabkan kenaikan pada permintaan untuk barang impor dan kenaikan supply of export.